Selamat datang kembali. Kita hari ini mau coba telaah bareng rapor pendidikan SMA 1 Jatiwaras di Tasikmalaya ya, untuk tahun 2025. Iya, sumbernya ini laporan resmi dari Kemendikbudristek. Nah, kita coba gali yuk, apa sih cerita di balik angka-angkanya? Kekuatannya apa, tantangannya di mana, terus gimana rencana perbaikannya? Betul. Jadi, rapor ini kan memang alat ya, alat buat refleksi dan perencanaan berbasis data, PBD itu. Oke, PBD ya. Iya, jadi bukan cuma angka, tapi panduan lah buat SMA 1 Jatiwaras ini meningkatkan mutu layanannya secara terukur gitu. Sip. Mari kita mulai dari yang bagus-bagusnya dulu kali ya. Laporan 2025 ini menunjukin ada beberapa hal positif. Iya. Misalnya, kemampuan literasi siswa secara umum masih oke lah. Mayoritas di atas standar minimum. Numerasi juga lumayan bagus, malah ada kenaikan sedikit persentase siswa yang kompeten dibanding tahun lalu. Nah, ini kan jadi fondasi awal yang ya lumayan lah ya. Yang juga oke banget itu efisiensi anggarannya. Oh iya? Gimana itu? Penggunaan dana BOS lewat SIPLAH itu loh, Sistem Informasi Pengadaan Sekolah, skornya tinggi banget. Wah, Masuk peringkat atas di provinsi dan nasional. Artinya pengelolaannya transparan, patuh aturan. Bagus itu. luar biasa ya soal anggaran itu. Terus, ada kabar baik lain dari iklim keamanan? Katanya nggak ada siswa yang kena hukuman fisik. Betul, skornya 100. Naik pula cukup banyak poinnya. Dan pemahaman guru soal bahaya narkoba juga dinilai tinggi. Bagus dong, aman berarti ya? Dan jangan lupa juga iklim kesetaraan gender. Itu skornya naik, masuk peringkat atas juga. Oke. Kelihatan ada komitmen sekolah lah untuk isu ini. Plus, ada peningkatan juga di penyampaian visi misi dan metode pembelajaran guru. Jadi kalau dirangkum, ada pilar yang lumayan kuat ya. Anggaran efisien, lingkungan fisik aman, kesadaran gender, beberapa aspek pembelajaran juga oke. Tapi, Nah, selalu ada tapinya ya. iya, pasti ada area yang perlu perhatian lebih kan? Di mana tuh? Benar sekali. Kayak literasi tadi. Meski mayoritas masih di atas standar, skornya malah turun. Turun, lumayan jauh. Lumayan, sekitar 8,89 poin. Artinya, proporsi siswa yang justru di bawah kompetensi minimum itu nambah. Waduh, Terutama di kemampuan baca teks sastra sama teks informasi. Nah, itu jadi PR. penurunan yang cukup signifikan ya. Terus yang agak bikin kaget nih, ada beberapa area penting skor keseluruhannya malah 0. Iya, itu dia. Ini kan area krusial ya. Iya. Numerasi, karakter, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran, bahkan iklim keamanan secara umum juga 0. Betul. Skor 0 ini bisa jadi datanya belum lengkap, atau ya memang ada tantangan yang sangat besar di situ, perlu digali lebih dalam. Apapun itu sinyalnya kuat banget ya kalau 0. Iya, tapi menariknya laporannya juga ngasih identifikasi akar masalahnya loh. Oh iya, gimana tuh? Untuk literasi dan numerasi, masalahnya lebih spesifik. Literasi di pemahaman teks sastra informasi, numerasi di domain geometri dan aljabar. Oke, spesifik ya. Terus yang iklim kebinekaan sama keamanan yang skornya 0 tadi? Nah, itu akar masalahnya teridentifikasi sama. Toleransi agama dan budaya. Oh, jadi nyambung ya? Iya, kelihatannya ini ngaruh ke rasa aman dan penghargaan terhadap perbedaan di sekolah. Skor untuk program kebijakan anti-intoleransi juga turun soalnya. Masuk akal sih kalau toleransi jadi akar masalah di situ. Terus untuk karakter, fokusnya disarankan ke pengembangan kreativitas siswa. Kalau kualitas pembelajaran, itu kaitannya sama pengelolaan kurikulum sekolah, dan, nah ini penting, refleksi serta perbaikan guru dalam mengajar. Oke, jadi udah ketahuan akar masalahnya di mana aja. Lalu rekomendasinya gimana dari Kemendikbudristek? Ada 6 area prioritas yang disorot. Literasi, numerasi, iklim kebinekaan, karakter, kualitas pembelajaran, sama iklim keamanan tadi. Lengkap ya? Dan kegiatan benahinya juga cukup konkret, langsung nyasar ke akar masalahnya. Contohnya gimana tuh? Umumnya ya pelatihan guru, disarankan manfaatin PMM, platform Merdeka Mengajar itu kan, terus bangun komunitas belajar antar guru, Oke, PMM dan komunitas belajar. terus ada saran penerapan pembelajaran berbasis proyek atau P5, pengembangan kebijakan sekolah yang mendukung, sama integrasi nilai-nilai karakter dan kebinekaan di kegiatan intra dan ekstrakurikuler. Pendekatannya sistematis banget ya, dari data, akar masalah, sampai aksi nyatanya. Iya, harusnya begitu.
Dan ini bagi Anda pendengar, contoh bagus gimana data kuantitatif rapor itu bisa diterjemahkan jadi rencana aksi kualitatif. Sampai ke anggarannya juga ya? Betul, sampai detail penganggaran di RKT dan Arkas. Di laporannya itu ada contoh alokasi dana, misal sekian juta buat honor narasumber pelatihan literasi, atau transport narasumber workshop geometri. Jadi jelas gitu arahnya. Oke, jadi jelas ya langkahnya. Nah, kalau kita simpulkan nih, rapor pendidikan SMA 1 Jatiwaras 2025 ini kayak dua sisi mata uang ya. Bisa dibilang begitu. Ada kekuatan yang patut diapresiasi, anggaran bagus, nol hukuman fisik, kesetaraan gender oke. Tapi di sisi lain, ada tantangan serius yang perlu segera diatasi. Iya, terutama penurunan literasi itu. Dan skor 0 di area-area fundamental tadi. Numerasi, karakter, kebinekaan, kualitas pembelajaran, dan keamanan. Tapi kabar baiknya, peta jalan perbaikannya udah ada ya dari laporan ini. Betul, itu poin pentingnya. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal yang mungkin menarik buat Anda renungkan. Apa tuh? Laporan ini kan basisnya data kuantitatif ya, angka-angka. Tapi kita tahu, perbaikan nyata di sekolah itu seringnya kualitatif. Maksudnya? Ya, menyangkut perubahan budaya sekolah. Gimana guru ngajar, interaksi siswa, hal-hal yang nggak selalu mudah diukur pakai angka kan. Iya juga ya. Nah, pertanyaannya, selain lihat skor, gimana sih caranya sekolah bisa efektif mengukur kemajuan pada hal-hal kompleks seperti karakter atau iklim kebinekaan ini? Dan gimana memastikan rencana aksi yang udah dibuat itu benar-benar ngaruh, benar-benar bawa perubahan nyata di pengalaman belajar siswa sehari-hari? Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin ya.